Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman online semuanya. Selamat datang di podcast BBM, Bincang Bareng Mahasiswa. Perkenalkan, saya Faiha. Saya Bagas Fernanda. Nah, kali ini kita nggak sendiri karena ada narasumber yang bakal ngasih informasi penting terkait apa, Mas? Terkait UMKM dan kewirausahaan. Selamat datang, Mas Rifki Pramanda. Halo. Tepuk tangan dong. Halo Mas Rifki Pramanda, gimana Ya. kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah selalu. baik. Jadi Mas Rifki Pramanda ini, beliau adalah founder media UMKM Kota Semarang ya Mas ya. Ya. Selain itu Mas Rifki ini punya usaha nih guys. Ada Wolu Organizer, itu event dan talent management. Ya. Terus ada Rariram, itu catering dan snack. Terus sama Aurora Property. Ya. Itu Agen di properti. Agen Ya. Property. Jelasin Mas. Oke, apa jadi itu tuh? kalau Walu Organizer ya IO ya Pak, IO, WO, kita juga ngehandle talent management untuk beberapa event seperti SPG, SPB seperti itulah. Lalu kalau Rariram ya catering seperti biasa lah ya. Lalu ada Aurora itu agen properti. Kita jalan bahasa modernnya jadi makelar. Oh. Tapi kita jadikan kan kalau makelar itu kan yang memang tanpa izin, tanpa brand kan. Ini yang kita bikin yang berizin dan ada brandnya kayak gitu. Selain itu, selain punya usaha ini ada kegiatan lainnya nggak nih? Lumayan banyak ya selain ngopi-ngopi kan gitu kan jadinya. Orang penting. Enggak. Aku aktif di beberapa organisasi, terutama kewirausahaan sama yang basisnya kewirausahaan UMKM. Ada di TDA Semarang. Jadi komunitas tangan di atas TDA itu komunitas kewirausahaan entrepreneurship. Lalu ada UMKM Rangkul, itu komunitas UMKM kuliner di Kota Semarang, binaannya Bu Wali. Terus ada Kadin Kota Semarang. Sebenarnya ada beberapa sih ya, tapi yang lebih aktif sekarang di 3 ini. Terus Mas Rifki ini kan jadi founder media UMKM Kota Semarang ya. Mungkin bisa diceritakan gitu Mas, awal mula bikin apa itu? UMKM Kota Semarang ini ya. Jadi dulu pandemi ya, akhir-akhir pandemi lah 2021 mungkin kalau nggak salah, agak lupa. Itu pengen bikin komunitas sebenarnya Mas. Jadi pengen bikin komunitas UMKM tadinya. Makanya aku bikin akun UMKM Kota Semarang. Nah, tapi karena saya sendiri juga aktif di beberapa komunitas, terus di Semarang ini kan komunitas UMKM banyak. Nah, terus ngapain aku harus bikin komunitas lagi gitu kan. Jadi mending bikin sebuah media yang itu jadi sarana untuk teman-teman promosi, untuk share info terkait dengan UMKM dan kewirausahaan gitu. Makanya bikinlah kita namanya UMKM Kota Semarang. Lalu kita juga ada program namanya Lapak Semarangan. Jadi mirip-mirip sedikit meniru lah Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar, Pak Gubernur kan punya seperti itu. Nah, kita bikin seperti itu juga. Kita bikinkan desainnya, bikinkan captionnya. Nah, desainnya juga, desain iklannya teman-teman UMKM juga bisa nanti monggo mereka mau di-share sebagai sarana promosi juga bebas sih. Jadi semua iklannya gratis. Nah, jadi apapun yang diposting di yang terkait UMKM ya, yang di UMKM Kota Semarang itu gratis, kecuali memang itu iklan. Jadi memang kita menerima iklan juga kan karena karena ada admin itu yang baru berbayar. Tapi kalau teman-teman UMKM mau promosi itu semuanya free, gratis. Karena memang kita memfasilitasi nambah kan teman-teman UMKM juga butuh tambahan sarana promosi iya, kan gitu. Makanya kita coba untuk memfasilitasinya. Terus untuk daftar atau mau biar bisa barangnya dipromosiin itu? DM di akun langsung IG DM aja? Ya. Oh, Bisa. Oke. Atau ada kontaknya juga sih di akun. Ya. Kan kalau dari pengalamannya Mas Rifki ini kan udah banyak nih. Kalau menurut Mas Rifki sendiri, strategi pemasaran yang paling efektif Ya, untuk UMKM tuh apa selain upload gitu? Nah, jadi pemasaran, kalau kita bicara bisnis ya, bisnis itu kan model bisnisnya macam-macam. Jadi ada namanya
B2C, business to consumer, yang langsung kayak jualan itu kan B2C karena langsung berhadapan sama konsumen. Ada namanya B2B, business to business. Jadi contoh IO-ku. Nah, IO-ku itu kan dari bisnis, aku nge-handle klienku atau kan customerku itu juga dari perusahaan. Jadi misalnya dari bank, dari lembaga pembiayaan atau macam-macam. Nah, itu strategi promosinya beda-beda. Tapi kalau kebanyakan UMKM itu kan B2C ya, jadi jualan yang terutama kuliner kan. Nah, itu kalau kita bicara marketing itu kan macam-macam. Kalau kita merujuk lagi ke digital marketing, kalau saya selalu menyarankan teman-teman, IG itu sebenarnya hanya untuk galeri. Jadi semacam company profile, tapi jualannya nggak lewat IG. Jualannya lewat marketplace, lewat e-commerce, lewat mungkin Facebook dan TikTok itu lebih bisa menjual di situ. Tapi IG itu jadi galerinya, jadi company profile-nya. Jadi ketika kita jualan, kalau mau misalkan Mbak jualannya Mbak Fahira itu apa aja, nah langsung Mbak Fahira ngasih linknya Instagram. Nah, jadi di Instagram itu sebisa mungkin kita bikin rapi, itu sebagai galeri, sebagai company profile. Tapi jualannya nggak lewat Instagram. Kalau saya lebih seringnya seperti itu. Jadi IG itu hanya untuk galeri lah, semacam company profile-nya UMKM. Tempat informasi ya, informasi ya. Mungkin nama akunnya itu apa aja Mas? Nama akun dari founder UMKM itu ya, sama lapak. Apa nama? Enggak, kalau nama akunnya cuma satu, akunnya @umkm_kota Semarang. Lapak Semarangan itu programnya, salah satu programnya namanya Lapak Semarangan. Jadi kita ya sedikit meniru programnya Pak Ganjar kan, Lapak Ganjar, hanya kita bikin juga namanya Lapak Semarangan, khusus untuk UMKM di Kota Semarang, kayak gitu. Tuh teman-teman kalau punya ini ya usaha yang mau dikembangin atau mau dipromosiin, boleh banget mampir ke akun IG-nya UMKM Kota Semarang. Kota Semarang, _ Kota Semarang. Tapi mohon maaf mungkin kalau agak slow respon, karena tadi saya bilang karena adminnya lagi nggak ada, adminnya gabung sama admin usaha saya. Jadi ini kadang sekalian berarti infoloker. Boleh ini. Infoloker. boleh. Lanjut untuk jenis konten atau kampanyenya, apakah cuma berbentuk gambar kayak promosi, oh ini barangnya ini diupload, atau ada lainnya Mas? Kalau sebelumnya ya, yang program Lapak Semarangan itu hanya bentuk flyer. Jadi di situ ada gambar, ada keterangannya usahanya, ada alamatnya, ada nomor WA-nya. Tapi kalau terakhir-terakhir ini karena tadi balik lagi ke kendala, jadi kadang saya sendiri yang ngeposting. Kalau enggak admin bisnis yang ngeposting itu ya cuman ini, kita nerima filenya aja, jadi file mentah, file dari teman UMKM misalkan, mungkin kalau bisa dibuka itu yang terakhir kalau nggak soto atau apa ya, itu ya filenya dari mereka semua, captionnya juga dari mereka, yang penting kita posting di feed sama di Tapi sebenarnya nantinya mau benar-benar aku set untuk balik lagi seperti beberapa bulan lalu gitu, karena kan sekarang nggak ada yang handle, jadinya kita cuman yang penting ini aja ke post dulu. Karena dengan itu teman-teman juga seneng gitu loh. Jadi teman-teman kami itu jadi terbantu terbantu karena ada media promosi ini. Terus kalau misalnya dari bentuk konten-konten kayak gitu, yang menurut Mas Rifki itu paling berhasil, video, gambar atau video? Kalau untuk saat ini algoritmanya kan kalau nggak salah reel ya yang masih jadi kalau kita nyari insight kan, kalau di Instagram kan kita bisa lihat kan ada diagramnya lah, hashtag juga lumayan, tapi nggak begitu ini lagi sih kalau sekarang. Kalau dari postingan yang pernah kami post itu video paling menarik, sama nomor 2-nya story. Kalau misalnya video paling menarik, kenapa? Apa punya akun TikTok atau kenapa nggak coba di akun TikTok? Balik lagi, belum ada yang handle, belum ada admin itu ya? Belum ada yang handle, mudah-mudahan segera lah. Terus selanjutnya, gimana sih cara ngukur keberhasilan dari kampanye promosinya itu? Kalau dari angka ya kita bilang ya, paling kan kita bisa lihat dari insight-nya aja setiap story atau feed. Kan kita bisa ngelihat kan gitu Instagram kan, ini viewernya berapa, ininya berapa. Nah paling dari situ sih jangkauannya berapa kan. Cuman
beberapa itu dari teman-teman yang cerita. Jadi setelah dipromosiin dia dapat klien, dapat customer. Nah itu seperti itu sih kebanyakan. Testimoni malahan. Jadi kalau dari angka ya kita bisa lihat dari angkanya gitu. Karena pasti naik turun kan. Kalau dulu karena memang ada admin kita bisa bikin sesuai dengan jam postingan. Karena sekarang nggak ada admin ya seselonya tak kita posting gitu. Tapi kalau banyak juga teman-teman UMKM yang tadi cerita dia. Jadi oh Mas makasih ya udah di postingin, udah dipromosiin. Ini aku dapat klien nih, aku dapat customer, dapat pesanan kayak gitu. Mau tanya itu, kalau misalnya mau daftar kayak gitu tuh apa cuma sekali kesempatan atau misal ini produk ini belum kejual juga nih? Sebenarnya ya boleh-boleh aja sih ya, cuman kan kadang banyak antriannya aja Mas. Oh, tapi berarti bisa lebih dari sekali gitu? Bisa. Oh. Terutama kalau dulu beberapa kali kadang kita sempat 2 kali karena adminnya lupa. Jadi karena banyak kan ngeposting sehari bisa berapa kali itu kan bikin. Jadi oh ternyata ini udah pernah. Tapi udah terlanjur kita pas ya udah nggak apa-apa kan gitu. Nah, untuk tantangan utama yang dihadapi dalam mempromosikan UMKM itu gimana ya? Tantangan menghadapi promosi UMKM. Ya. UMKM itu kebanyakan mindsetnya pengennya langsung jadi closing. Jadi gini, kalau marketing itu kan ada namanya tujuannya closing sama branding. Ada 2 tujuannya. Nah, kebanyakan teman-teman tuh pengennya promosi ya langsung laku lah kasarnya. Padahal kan itu nggak bisa gitu. Kita nge-branding usaha terus. Itu kan butuh waktu. Nah, itu yang itu jadi tantangan sih. Karena banyak juga yang mindsetnya masih dia promosi ya langsung jadi duit. Nah, padahal kan namanya proses marketing itu kan panjang. Salah satunya adalah branding. Nah, branding itu kan juga butuh waktu, nggak bisa langsung sebulan 2 bulan brandingnya naik kan nggak bisa. Berarti banyak yang komplain juga ya dari. Kalau komplain sih enggak sih. Kalau komplain alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang komplain kecuali Mas kok belum di-post. Nah, itu paling komplainnya kayak gitu. Lebih banyak. Kalau yang ini alhamdulillah nggak ada yang post. Malah kadang saya nggak enaknya adalah banyak teman-teman yang ngirim ke rumah. Itu ini produknya. Ucapan terima kasih itu malah saya sebenarnya enggak. Berarti itu diposting di reel videonya itu berarti mentahan atau gimana Mas? Atau Masnya kalau yang program kita itu sebenarnya feed bukan reel, lapak Semarangan tadi. Jadi bentuk kita bikin desain terus ada foto-foto terus keterangan usaha, nomor WA dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka mau posting reel ya mereka yang bikin sendiri sih. Iya. Gitu, kita cuma ngepost saja. Kayak pujaseranya online gitu. Ya, kurang lebih lah. Bagaimana kerjasama dengan UMKM dalam mengembangkan strategi promosi mereka gitu? Kita kan juga sering bikin pelatihan Mas. Jadi kerjasama tadi kan aku bilang pelatihan UMKM. Jadi kan di Semarang ini banyak komunitas UMKM maupun kewirausahaan. Nah, kita kerjasama juga sama beberapa komunitas. Kita bikin pelatihan tentang konten kreator yang berkaitan langsung dengan promosi juga maupun yang tidak berkaitan sama promosi kan, konten kreator, terus cara bikin video, foto yang baik itu seperti apa. Terus waktu kemarin TikTok sempat hype itu kita sebulan itu bisa 2 kali bikin pelatihan TikTok marketing itu kita nge-postnya. Itu salah satu cara biar teman-teman juga bisa kan, pengennya kita sebenarnya teman-teman itu bisa mempromosikan sendiri gitu. Jadinya makanya kita ngasih edukasi. Yang susah itu kan edukasi kan. Di awal itu kan yang susah edukasi. Terutama banyak juga UMKM yang IG-nya itu masih jadi satu. Jadi postingan kali ini jualan misalkan dadar gulung. Terus besoknya lumpia nggak apa-apa. Terus postingan berikutnya lagi selfie. Lagi jalan-jalan. Karena belum punya akun sendiri itu ya. Itu juga yang kita edukasi biar medsosnya atau Instagramnya itu terpisah, yang bisnis maupun kalau mau pribadi ya jangan dimasukin di situ gitu, seperti itu. Ini biar gak begitu sepaneng, monggo dicoba. Oh iya, siap-siap. Ini kebetulan ini juga teman saya ini yang punya ini. Kalau Antasari. Boleh dipromosin nggak ya? Oh iya, monggo. Kalian aja ini. DM saja. Kalau ini malah senior ini toko bakery paling tua di Ngalian. Iya, paling tua bener. Iya. Ini punya cabang sini aja atau di Mijen ada nggak salah di Pucang Gading apa satunya. Tapi kalau dapurnya di depan Puskesmas Ngalian. Iya, dapurnya. Terus tadi kan kita juga udah dengar
apa aja strateginya, terus tantangannya gimana, trik-triknya nih gimana. Terus yang paling susah itu kan gimana cara kita ngejaganya nih, ngejaga biar kita tuh mau branding terus, mau inovasi, mau kreatif terus. Menurut Mas Rifki tuh gimana? Ya balik lagi, makanya tadi saya bilang ada teman-teman UMKM itu yang pengennya instan. Kalau yang ya kayak gitu ya kita perbaiki mindsetnya, cara pikirnya. Kan tetap kalau kita marketing itu kan panjang kan, satu sebuah rangkaian yang di dalamnya ada beberapa kegiatan. Ada terutama tadi branding kan. Kalau usaha itu kan bangun bisnis itu kan nggak bisa sebulan 2 bulan langsung jadi sukses gitu kan. Ya malah jadi tanda tanya gitu kalau ada yang seperti itu. Karena pasti butuh effort yang luar biasa dan butuh waktu yang lumayan lah. Nah itu kita makanya sering bikin pelatihan juga terkait mindset entrepreneur, mindset berwirausaha gitu kan. Jadi gimana sih jadi wirausaha biar kita tetap komitmen, kita konstan terus untuk berjuang gitu kan. Kalau bedanya saya sebelumnya PNS, saya dulu PNS. Saya sekarang wirausaha itu kan beda. Jadi kalau PNS itu kasarnya kita datang ke kantor jam 8, pulang jam ini tiap gitu udah kita udah dapat gajian gitu kan. Kalau kita bisnis, kalau bahasa Jawanya yang ra obah ya ra ngebul dapure kan gitu kan. Jadi ya harus terus terus promosi, jangan capek untuk promosi, jangan capek untuk nge-branding kan seperti itu. Karena kan sekarang juga saingannya tuh banyak, kadang udah buat produk ini ada kok ada lagi yang sama gitu. Inovasi kan, juga, jadi jangan lupa terus untuk berinovasi. Karena kadang gini, kalau kita bicara makanan ya kadang ada yang saya mau nyebut brand tapi nggak enak nanti takutnya. Ada misalkan ada produk ayam nih, ayam dan bebek. Banyak banget nih outletnya, ramai banget kan, dia bisa besar. Padahal sebenarnya dari segi rasa ini ada yang kecil-kecil lebih enak gitu kan. Nah ini kan jadi tantangan juga buat teman-teman UMKM. Gimana caranya produknya sudah bagus, tapi mengemas untuk mempromosikannya, membrandingnya ini yang masih jadi PR gitu kan. Kalau teman-teman UMKM banyak kok produknya lebih enak dari brand-brand besar gitu kan. Tapi balik lagi, kebanyakan UMKM itu dirjen, direktur ijen, atau CEO, Chief Everything Officer, semua itu dikerjakan SDW. Iya, benar. Belanja sendiri, making sendiri, desain sendiri. Nah, promosi sendiri. Itu kan memang jadi kendala. Saya juga pernah kayak gitu, berada di kayak posisinya kayak gitu juga. Tapi memang mau nggak mau kita memang harus memaksa untuk paling nggak kalau promosi kan sekarang banyak tuh jasa kelola Instagram dan lain sebagainya. Ya itu kita pakai. Jadi budget marketing itu memang harus ada, entah berapapun. Tapi kalau namanya bisnis biar sehat ya itu ada budget marketing. Perusahaan besar itu budgetnya mungkin lebih dari 50% adalah marketing itu. Jadi UMKM pun juga harus mulai belajar untuk nyisihkan budget untuk biaya marketing. Tapi untuk promosi di UMKM kalau itu gratis. Free. Cuman kan tadi kayak ada ngelola IG-nya kan, karena kita kalau di UMKM Kota Semarang kan paling satu UMKM kebanyakan cuma satu kali kan. Cuma satu kali aja promosi, kan. Ya. Sementara yang kita tekankan ya mereka bisa promosi sendiri gitu, entah lewat Facebook, Instagram punya sendiri atau TikTok dan lain sebagainya gitu. Itu jadi ngasih taunya lewat penyuluhan tadi. Iya, lewat pelatihan, workshop. Ikut pelatihan gitu gimana? Saya kan pengen buka usaha. Iya, kita sering share di ini kok di akun akunnya itu. Di IG. Kita semua pelatihan gratis. Informasi jadwal semuanya juga di situ ya. Sangat membantu ya. Atau kalau memang mau ini lagi kan kita tadi aku bilang ada beberapa komunitas kan. Nah, itu monggo bisa bergabung juga kayak kalau kuliner bisa kerangkul, kalau yang mau lebih luas lagi di TDA itu juga bisa, malah kita ketemu mentor-mentor. Jadi kalau kita di TDA itu bisa dicek nanti akunnya @TDA Semarang. Itu komunitas wirausaha nasional. Kebetulan di Semarang ada cabangnya. Jadi kita sistemnya mentor. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Jadi masing-masing itu punya mentor.
Karena kalau bisnis itu kalau saya pribadi memang butuh mentor. Iya Jadi sih, saya benar. butuh mentor saya pun juga masih punya Butuh mentornya mentor, lagi. iya. Seperti itu sampai yang ke level yang lebih besar. Gitu sih, Mbak. Oke, ini udah nggak kerasa ya. Waktunya udah mau habis. Ya mungkin sebelum penutupan Ya, ya. sebelum penutupan nih. Nah, ini ada nasihat untuk UMKM yang ingin meningkatkan keberhasilan promosi mereka. Mungkin Oke. ada nasihat dari Mas Rifki. Mungkin apa ya, masukan ya, nasihat Masukan, itu ya, Bu, ya. kesannya kayak intinya promosi itu harus konsisten, itu sih konsisten dan mengikuti perkembangan. Jadi kalau trennya apa ya kita ngikut tren itu. Makanya sempat kan ada misalkan di Reels lagi trennya konten apa gitu ya, kita ngikutin aja. Jadi intinya konsisten, inovasi, sama jangan takut juga buat tadi saya bilang, jadi ada budget marketing. Itu penting. Jadi kalau di FB IG kan ada namanya IG Ads, FB Ads. Ya itu dipakai. Paling berapa sih? 50.000 atau berapa, saya agak lupa sih. Itu karena ngefek. Kalau pengalaman saya terutama untuk yang bisnis B2C tadi saya bilang ya, bisnis to consumer itu sangat ngefek. Jadi sebisa mungkin Konsisten seperti itu. ya. Ya. Karena itu yang susah. Iya, konsisten itu yang paling susah. Tapi harus bisa. Iya. Kalau mau gede usahanya ya konsisten harus itu konsisten promosi. macam-macam, konsisten semangatnya, konsisten iya. mentalnya, konsisten rasanya juga, terutama kayak makanan. Nah, konsisten macam-macam lah, intinya all about konsisten seperti itu. Makasih Mas Rifki Iya, atas waktunya dan informasi yang sangat penting buat teman-teman yang mau buat usaha baru. Itu juga kalau misalnya ini butuh promosi ya, jangan lupa mampir ke Instagramnya UMKM Kota Semarang. Oke, makasih teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa nonton untuk episode selanjutnya. Tetap di podcast BBM, Bincang Bareng Mahasiswa. Saya Faiha. Saya Bagas Fernanda. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Makasih ya, Mas. Iya.